Film ini diawali pada 20 tahun yang lalu, negara bagian Washington DC. Seorang ayah dan anak sedang melakukan liburan di tengah-tengah hutan. Mereka akan menghabiskan waktu di akhir pekan di tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya malam pun telah tiba. Dengan seketika sang ayah langsung membangunkan anaknya karena ada situasi yang cukup bahaya. Sehingga sang ayah pun langsung menyembunyikan si bocah ke dalam sebuah lemari dan tidak boleh bergerak. Tiba-tiba saja sekelompok pembunuh bayaran menodongkan sang ayah untuk menyerah. You are almost hard to find. Let's go in. Singkat waktu, akhirnya pembunuh bayaran tersebut langsung melakukan pembicaraan dengan sang ayah karena dia telah menyinggung sebuah kelompok yang menjadi persatuannya. Tiba-tiba saja dia akan bermain untuk mendapatkan sebuah nasib, dibunuh atau hidup. Snake Eyes. No! Run! Dengan seketika, si bocah langsung menyelamatkan sang ayah, namun itu semua percuma saja. Sekarang, sang ayah langsung dieksekusi mati oleh pembunuh bayaran. Dan rumah tersebut langsung dibakar habis. Disinilah dendam membara tidak akan pernah padam. Singkat cerita, kembali ke 20 tahun sekarang, di mana si bocah yang sekarang sudah dewasa mempunyai sebuah profesi sebagai petarung bebas. Dia yang terus saja berusaha untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dengan mengalahkan semua para lawan-lawannya dengan brutal. Singkat waktu, pertarungan tersebut telah dimenangkan. Tiba-tiba saja seorang pemuda langsung datang menemui orang ini. Dia yang bernama Snake Eyes. Sebagai julukan, dia adalah seseorang yang paling mematikan sebagai petarung jalanan. Kemudian, Snake Eyes langsung diberikan tawaran oleh seseorang yang bernama Kenta Saburo Arashikage. Dia adalah seorang kelompok mafia yang paling bengis di kota ini. Mengatakan dia bisa mampu membayar apapun, apalagi mendapatkan informasi 20 tahun yang lalu seseorang yang telah ditembak mati. Dia tidak pernah menemukan jasadnya dan si Kenta mendapatkan informasi siapakah yang telah membunuh ayahnya. Sesuai dengan informasi dari si Kenta, Snake Eyes langsung datang ke sebuah dermaga untuk bertemu dengan si Kenta. Karena tawarannya memang menggiurkan, bisa menemukan pembunuh yang telah membunuh ayahnya ketika 20 tahun yang lalu. Kenta yang sebagai pemimpin mafia, dia pun langsung mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk memperkenalkan Snake Eyes. Akan tetapi salah satu dari mereka telah membelot. Dengan begitu, Kenta langsung diberikan sebuah ujian untuk membunuh anak buahnya. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, Snake Eyes memutuskan untuk menyelamatkan anak buahnya si Kenta. Mereka pun langsung berlari untuk mengejar si Kenta dan akan membunuh ulang. Orang tersebut membuat sebuah dendam yang sangat mengerikan kepada si Kenta, sampai-sampai dia langsung bertarung. Selang beberapa lama kemudian, di mana Snake Eyes yang telah diselamatkan oleh seseorang, ternyata pemuda ini adalah sebagai penyamar yang sedang melakukan riset dan mata-mata kepada si Kenta karena kelompoknya selalu membuat kekacauan dan di keluarganya. Pemuda ini yang bernama Tomi Saburo Arashikage. Ternyata si Kenta dan si Tomi adalah saudara dari satu klan keluarga di Jepang.
Kemudian si Tommy mengatakan bahwa si Kenta telah membelot dari klan sehingga diusir dari keluarganya. Mereka pun langsung mengatakan bahwa Kenta adalah sebuah mafia yang sekarang sudah menjadi ancaman dunia. Bahkan dia akan terus saja memburu Snake Eyes bersama siapapun yang ketika membelot kepadanya. Kemudian Tommy langsung menawarkan kepada Snake Eyes untuk mendapatkan kehidupan yang layak di Jepang. Sebagai tanda ucapan terima kasih, Snake Eyes langsung dibawa ke kuilnya si Tommy karena mereka adalah sebagai yakuza terbesar di Jepang. Mengatakan kepada ketua untuk bisa menerima Snake Eyes yang sekarang dipimpin oleh Nyonya Sen Saburo Arashikage, karena mereka semua sudah menguasai seantero Jepang. Kemudian Tommy langsung memohon kepada Nyonya Sen untuk menerima Snake Eyes sebagai keluarga dari Arashikage. Daripada hidup dalam pelarian tidak jelas untuk kemana, dia pun langsung ditawarkan untuk menjadi ajudannya si Tommy karena dia akan menjadi ketua klan di masa yang akan datang. Namun Nyonya Sen mengatakan kita harus bisa melakukan ujian kepada Snake Eyes dengan 3 tahapan ujian. Mereka pun langsung memulainya. Spies, scouts, guardians. Singkat waktu ujian pertama tentang ketangkasan dan verifikasi data. Namun ketua dari keamanan langsung mengatakan kepada Tommy bahwa Snake Eyes tidak bisa diverifikasi. Seseorang yang bernama Okiko sebagai ketua keamanan, dia pun meragukan apa yang telah dibawa oleh si Tommy. Bisa jadi dia adalah sebagai pembelot karena pernah bekerja bersama si Kenta. Tetapi Tommy langsung mengatakan ini berbeda, pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apalagi Snake Eyes yang telah menyelamatkan nyawanya ketika di kota, pasti dia berhasil meloloskan diri dari ujian ini. 100 years. Hard master. Singkat waktu, ujian kedua telah dimulai, dipimpin oleh seorang master yang bernama Hard Master. Dia adalah seseorang yang telah ditakuti di tempat ini sebagai petarung sejati dan dibimbing oleh seseorang yang bernama Blind Master untuk mendapatkan spiritual yang paling mendalam. Kemudian dari peraturannya adalah dia harus bertarung sampai mati, di mana mereka harus bisa menentukan siapakah pemenangnya. Namun Hard Master langsung mengatakan sebelum bertarung dia harus mendapatkan sebuah ujian yang paling mendasar, yaitu harus bisa merebut cangkok berisi air. Satu sama lain harus bisa merebut tanpa menumpahkannya. Kemudian tanpa basa-basi, Snake Eyes langsung menerima tantangan lalu bertarung. That's one. Sungguh disayangkan, 3 kali telah tumpah, kesempatannya hanya 1 kali lagi. Kemudian Snake Eyes langsung mengingat semua perkataan yang dikatakan oleh Nyonya Sen, bahwa keharmonisan, kejujuran, dan bisa menekan ego itu semua adalah simbol kemenangan. Dan seketika Snake Eyes langsung meminta dengan baik-baik kepada Hard Master untuk memberikan mangkok berisi airnya. Tanpa diduga, Hard Master langsung memberikan mangkok tersebut. Singkat waktu, ketika malam hari telah tiba, semua anggota keluarga klan pun langsung berkumpul di ruang makan sebagai tanda kekeluargaan. Namun yang pasti Snake Eyes selalu saja akan diintai oleh para agen supaya tidak membelot. Namun tanpa diduga, ketika semua orang yang ada di Arashikage sedang lengah, Snake Eyes langsung menyelundup ke kota bertemu dengan si Kenta, mengatakan bahwa dia telah melanggar janji untuk bisa menemukan pembunuh ayahnya. Tetapi si Kenta langsung menguatkan kepada Snake Eyes bahwa dia tidak melanggar janji, bahkan dia akan memberikan sebuah petunjuk. Sesungguhnya ada orang yang telah kami tangkap.
adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Namun dengan satu syarat, Snake Eyes harus bisa membawa permata merah matahari yang berada di kuil Arashikage. Find the jewel and bring it to me. Kemudian, keesokan harinya Snake Eyes langsung membicarakan tentang keamanan yang ada di tempat ini. Dan Tommy langsung membicarakan bahwa kita semua mempunyai keamanan yang super ketat. Kemudian, Tommy langsung mengatakan kepada Snake Eyes bahwa dia akan mendapatkan sebuah hadiah pedang legendaris dari keturunannya yang sekarang akan dimiliki oleh Snake Eyes. Tommy langsung mengucapkan untuk berjuang menuju ujian ketiga. Selang beberapa lama kemudian, ketika sore hari, tiba-tiba saja Snake Eyes langsung menyelundup ke sebuah hutan yang berada di Arashikage. Ternyata memang betul ada sebuah kuil yang dijaga ketat di Arashikage, di mana Snake Eyes terus saja melakukan pengintaian untuk bisa mencuri batu permata tersebut. Tiba-tiba saja Okiko datang. What are you doing here? Yeah, I was going for a walk. They'll be your end. Singkat waktu, mereka berdua setelah melakukan latihan langsung dipanggil oleh si Tommy karena dia mendapatkan laporan dari agen seseorang yang bernama Shikenta sedang melakukan penyelundupan senjata ilegal di tengah-tengah Jepang. Kemudian, semua pun langsung bergegas untuk melakukan peringkusan terhadap Shikenta bersama para konco-konconya. Mereka pun langsung bersiap-siap melihat semua senjata yang sedang diselundupkan oleh konco-konconya Shikenta. Akhirnya mereka pun langsung membagi tugas membobol senjata untuk bisa diambil. Namun sangat disayangkan, Shikenta berhasil kabur dari tempat ini. Senjata yang telah diselundupkan berhasil diambil. Kemudian, seorang wanita yang bernama Major Ohara adalah salah satu intel dari Jepang yang dihubungi oleh Tommy melalui telepon, yang sekarang sedang melakukan misi berbahaya. Tiba-tiba saja, seseorang pembunuh langsung menyerang. Setelah menghajar para pembunuh tersebut, akhirnya mereka pun melanjutkan obrolan tentang Shikenta melakukan penyelundupan senjata ilegal di Jepang. Sebagai intel, Ohara Major langsung mengatakan bahwa pastinya ada seseorang dari dalam semua ini untuk melakukan peperangan yang dahsyat. Singkat waktu ketika Snake Eyes diikuti oleh Okiko untuk bertemu dengan Shikenta. Dia penasaran apa yang akan dilakukan oleh Shikenta bersama para konco-konconya. Apakah dia terkait dengan para teroris yang akan menghancurkan kota Jepang, apalagi klan Arashikage. Tanpa basa-basi langsung mengatakan apa yang telah terjadi. Secara tiba-tiba, seorang wanita langsung datang kepada Snake Eyes. Dia bernama Baroness yang telah disebut The Cobra. Seorang wanita ini adalah ketua kelompok teroris yang telah menghancurkan beberapa negara dengan persenjataannya. Mereka pun mengatakan bahwa ini adalah peperangan. Semua mempunyai kepentingan masing-masing. Apalagi dia dibujuk bahwa orang yang telah membunuh ayahnya Snake Eyes telah ditangkap oleh mereka. Satu syarat, mengambil batu permata merah matahari di tengah-tengah kuil Arashikage. You have 3 days. Singkat waktu, Snake Eyes mulai bingung apakah dia harus membantu Tommy atau menekadkan hatinya untuk membalas dendam kematian ayahnya. Dengan seketika Snake Eyes langsung memutuskan dengan hati yang mendalam rasa dendam yang terus saja meluap-luap. Dia langsung menyelinap ke sebuah kuil untuk mendapatkan permata merah matahari dan akan mendapatkan pembunuh ayahnya.
Akan tetapi Okiko bersama para konco-konconya dari keamanan Arashikage telah mengetahui sensor gerak ada yang telah mendekati permata merah. Kemudian Okiko langsung menyuruh kepada seluruh para prajurit supaya bisa memperkuat keamanan dan menyebar untuk mencari siapakah penyusup tersebut. Seketika Okiko langsung berlari di mana Snake Eyes ada di tempat ini. Lalu tiba-tiba Followed you into the city. sungguh tanpa diduga, Snake Eyes sudah ada di kamar dan dia sudah memakai piyama, mengatakan bahwa dia tidak hanya berkeliling saja, hanya ingin menghirup udara segar. Akan tetapi Okiko langsung menceritakan tentang masa lalu, dirinya bukan siapa-siapa di luar Arashikage dan ingin melindunginya sampai titik darah penghabisan. Kemudian Snake Eyes pun langsung menceritakan tentang masa lalunya, bahwa sang ayah tercinta telah dibunuh oleh seseorang. Bahkan dia ingin mendapatkan sebuah keluarga, tepatnya di Arashikage, memohon kepada Okiko untuk bisa meloloskannya ketika tantangan ketiga. Dan Okiko langsung memberikan saran. Tak terasa keesokan harinya, ujian ketiga pun akan dimulai untuk Snake Eyes. Master Blind pun langsung memberikan aba-aba bahwa ketika sudah melakukan ujian ketiga, tidak ada jalan kembali. Pilihannya hanyalah dua. Yang pertama adalah mundur, yang kedua adalah mati. Tanpa basa-basi, Snake Eyes pun langsung memberikan keputusan bahwa dia akan melanjutkan untuk mendapatkan ujian ketiga. Datang ke sebuah sumur yang paling dalam, karena di sanalah ujian akan dimulai. Dengan secara tiba-tiba keluarlah makhluk ganas. Giant anacondas. Sungguh tanpa diduga, ular anaconda raksasa yang sudah lama tinggal di tempat ini bukan hanya satu, ternyata ada 3 ekor. Mereka semualah yang akan menguji Snake Eyes dari hati yang paling dalam. Mereka semua dengan wujud yang paling mengerikan akan menguji Snake Eyes apakah hatinya bermasalah atau dia akan melawan ular tersebut. Karena peraturannya di tempat ini harus mempunyai hati yang sangat murni, sesuai apa yang dikatakan oleh Okiko. Tetapi Snake Eyes yang mempunyai hati kotor untuk balas dendam, akhirnya ular-ular tersebut langsung menyerah. Kemudian akhir dari ujian ini Snake Eyes tidak lulus karena diselamatkan oleh Okiko. Pilihannya adalah dua, jujur atau mati. Kemudian Snake Eyes langsung berkata jujur kepada Nyonya Sen bahwa setelah bertahun-tahun lamanya hidup ingin membalaskan dendam tentang kematian ayahnya untuk bisa melegakan hati yang paling dalam. Karena perkataan dari Snake Eyes ini jujur, akhirnya Snake Eyes tidak jadi dibunuh, hanya dikeluarkan dari Arashikage dan tidak akan pernah diterima lagi di tempat ini. Kemudian sebelum Snake Eyes akan pergi, dia membawa pedang yang telah diberikan oleh si Tommy, menghampirinya di halaman rumah untuk bisa mengatakan dimanapun Tommy berada, saya sebagai Snake Eyes, sahabat sejati, akan memberikan janji berdarah akan melindungi Tommy dimanapun Tommy berada. Kemudian Tommy pun langsung memberikan janji berdarah kepada Snake Eyes dan bersalaman. Namun ini semua ternyata hanyalah rencana Snake Eyes untuk mendapatkan darah dari si Tommy dan diselipkan dalam sapu tangan yang telah disediakan oleh si Tommy. Setelah rencana pertama mendapatkan darah si Tommy berhasil, Snake Eyes langsung keluar Arashikage, maka aksi dimulai. Sistem keamanan Arashikage pun langsung digemparkan karena ada seorang penyusup mendekati batu permata merah matahari. Namun ini semua hanyalah pengalihan saja supaya seluruh para penjaga datang ke tempat tersebut, berbondong-bondong membawa senjata untuk melakukan pengamanan yang sangat ketat.
Tomi yang sebagai keturunan Arashikage yang terakhir, dia pun langsung mengecek dengan darahnya sendiri supaya bisa membuka apa yang berada di balik kuil tersebut. Yang pasti itu adalah batu permata merah matahari yang diinginkan oleh si Kenta. Dari kejauhan, Snake Eyes langsung melihat prosedur untuk mengambil batu permata merah tersebut. Dirasa semuanya sudah aman, para penjaga pun langsung kembali lagi ke pusatnya masing-masing untuk melakukan penjagaan. Selang beberapa lama kemudian, ketika itu juga Snake Eyes langsung menyelundup ke sebuah kuil berisi batu permata merah. Menggunakan darah segar si Tomi, akhirnya batu permata merah telah dibuka. Tiba-tiba saja Okiko datang. Singkat waktu, Snake Eyes yang telah mendapatkan batu permata merah matahari datang ke sebuah tempat yang telah ditentukan bertemu dengan si Kenta. Maka mereka pun langsung menagih janji apa yang telah diharapkan oleh masing-masing. Kenta langsung mengatakan apakah Snake Eyes mendapatkan batu permata merah tersebut. Kami yang sudah menyiapkan seseorang yang telah membunuh ayahnya. Akhirnya kesepakatan pun telah dimulai. Batu permata merah ini langsung dicoba dengan kekuatan yang sangat dahsyat kepada anak buahnya si Kenta. Lalu tiba-tiba sungguh mengerikan, batu tersebut mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Sedangkan Snake Eyes yang telah diberikan seseorang, di mana orang tersebut adalah yang telah membunuh ayahnya 20 tahun yang lalu. Dengan diikat di atas kursi memakai penutup kepala, pelan-pelan Snake Eyes langsung membuka penutup kepala tersebut. Ya, ternyata orang yang telah dikenali 20 tahun yang lalu adalah orang yang sama. Namun disayangkan, orang tersebut mengatakan sesuatu kepada Snake Eyes. Sungguh tanpa diduga, ternyata orang ini adalah pesuruhnya dari si Kenta untuk membunuh ayahnya si Tomi. Akhirnya Snake Eyes pun langsung membuat sebuah keputusan bahwa dirinya telah salah menilai seseorang. Dia pun langsung akan mengejar si Kenta. Singkat cerita, Snake Eyes yang sudah berada di dalam perjalanan untuk membunuh si Kenta, tiba-tiba saja Tomi dan Okiko langsung datang, akhirnya saling menyerang. Sungguh disayangkan, ternyata si Kenta yang sudah berada di depan kuil Arashikage menghancurkan dinding pembatas dan langsung menghancurkan semua Arashikage. Dengan kekuatan batu permata merah matahari mengancam Nyonya Sen bahwa dia adalah penguasa yang sesungguhnya. Singkat waktu kita melihat di sisi yang lain, Snake Eyes yang sudah terpojok dari penyerangan anak buahnya si Kenta. Dia terus saja bertarung untuk bisa mendapatkan kemenangan. Untung saja Tomi dan Okiko paham bahwa Snake Eyes ada di pihaknya. Kemudian di sisi lain, Kenta dan Baroness yang berada di kuil Arashikage. Baroness langsung menagih janji dari si Kenta memberikan batu permata merah karena klan Arashikage telah hancur. Namun di mana si Kenta mengkhianatinya, langsung menghajar Baroness sampai babak belur. Nah, di sanalah sifat tamak dari si Kenta mulai terjadi. Meminta kepada Nyonya Sen untuk sujud di kakinya supaya mengakui bahwa kita semua sama.
Tiba-tiba saja Tommy datang bersama teman-temannya langsung menyerang. Selang beberapa lama kemudian, Nyonya Sen pun langsung membawa semua orang untuk bisa bekerja sama, mengumpulkan bahan peledak untuk bisa melakukan perlawanan kepada si Kenta. Satu demi satu mereka pun langsung membawa untuk bisa melancarkan rencana. Akhirnya semua orang pun langsung bersatu untuk menghancurkan si Kenta. Sungguh tanpa diduga, akhirnya batu permata merah langsung terlepas dan diambil oleh si Tommy. Karena amarah yang sangat tinggi kepada si Kenta, dengan sangat ceroboh, si Tommy pun langsung menggunakan batu permata merah tersebut. Di sisi lain, kita melihat Snake Eyes yang telah mengejar keadaan si Kenta. Dia berlari ke tengah-tengah hutan. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung melakukan adu jotos. Satu sama lain terus saja menyerang dengan segenap kemampuan untuk bisa mengalahkan masing-masing. Sayangnya Snake Eyes langsung terjatuh hampir ke dalam lubang ular tersebut. Namun Snake Eyes mendapatkan sebuah rencana untuk menggusur si Kenta ke dalam lubang, dan mereka pun akhirnya terjatuh. Sungguh mengerikan sekali. Kenta langsung dimakan oleh ular secara hidup-hidup. Namun sangat disayangkan kakinya si Kenta masih terbelit pada tangannya Snake Eyes. Secara alamiah, dia pun langsung konsentrasi untuk mengosongkan pikiran dan hati supaya bisa mengendalikan ular tersebut. Akhirnya Snake Eyes telah selamat. Singkat cerita, semua orang pun langsung dikumpulkan oleh Nyonya Sen, mengatakan kepada si Tommy dia telah melanggar janji sebagai klan Arashikage. Menggunakan batu permata merah adalah sebuah kegagalan untuk generasi klan. Bahkan sekarang dia pun langsung mengatakan tidak ada lagi generasi selanjutnya untuk klan Arashikage. Mendengar hal yang seperti itu dari Nyonya Sen, akhirnya si Tommy langsung ngadap. I have given my life. Tommy langsung mengatakan puluhan tahun dia terus saja menunggu untuk menjadi ketua klan, menyalahkan Snake Eyes. Sesuatu hari nanti dia akan bisa membunuhnya dengan dendam yang paling mendalam. Dengan seketika Tommy langsung mengatakan kepada Nyonya Sen, detik ini juga dia keluar dari Arashikage dan kita semua adalah musuh. Tanpa basa-basi, si Tommy langsung membuat sebuah janji. Singkat waktu beberapa hari kemudian, seorang wanita yang bernama Major langsung datang ke Arashikage, di mana Snake Eyes akan pergi ke suatu tempat untuk membujuk si Tommy untuk kembali ke Arashikage, karena dia adalah orang yang membuat sebuah jalan untuk hidupnya Snake Eyes, sambil dipersiapkan sebuah kostum pilihan dari Arashikage dengan teknologi yang sangat canggih. Kemudian Major langsung mengatakan kepada Snake Eyes bahwa dia telah mengenal ayahnya. Ternyata dia adalah seorang intelijen yang telah mengusik orang bernama Cobra, sehingga dia pun langsung diterima untuk menjadi intel. Tetapi Snake Eyes menginginkan untuk Tommy kembali. It's fine, Tom. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat seru sekali. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti ada kelanjutannya.
Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan. Bagaimanakah nasib si Tommy di luar sana? Apakah dia akan kembali ke arah Chicago? Atau dia akan menjadi penjahat ulung untuk menghancurkan dunia? Kita akan tunggu updatean terbarunya hanya di Kadia GC. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.